Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Halo ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi saya setuju pendapat Guntur Romli ini. Penyebab banjir Jakarta itu tidak hanya buang sampah sembarangan. Tapi karena rakyat DKI sudah memilih gubernur sembarangan. Ya ini kan kita tahu semua bro. Tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya skill, belum pernah jadi wali kota, jadi bupati, tahu-tahu jadi gubernur. Ketiban untung aja. Karena saat itu dunia perpolitikan itu sedang sangat panas. Sedang tidak menentu. Banyak orang, banyak pihak yang merasa terganggu dengan kepemimpinan Ahok. Karena lahan korupsinya ini disumbat oleh Ahok. Akhirnya merasa gerah. Akhirnya mereka bersatu padu ingin menjatuhkan Ahok dengan membayar para anjing-anjing politik, para penjual agama seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan. Jual ayat, jual mayat, jual fitnah, jual kebencian dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lain. Ya inilah kinerja dari jagoannya Agim. Kinerja dari jagoannya UAS. Kinerja dari jagoannya Wah. Kinerja dari jagoannya Habib Rizik, Habib Bahar, Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal, Waluli Yahya, ulama FPI, HTI, PKS inilah. Kerjanya ini nyampah. Bukannya bekerja, berpikir untuk rakyat Jakarta. Malah menjadikan jabatan sebagai gubernur DKI alat politisasi untuk menekan pemerintah. Dalam bahasa yang lain itu ya, Anies Baswedan ini ngacak-ngacak kinerjanya Ahok, ngacak-ngacak kinerjanya Jokowi, ngacak-ngacak kinerjanya gubernur-gubernur sebelumnya. Dalam artian, si Anies ini tidak sedang menjadi gubernur. Tetapi dia ini lebih sebagai politisasi. Sebagai orang politik yang mempolitisasi banjir untuk menjatuhkan nama baik Jokowi. Itulah. Makanya dia tidak ada niat untuk menanggulangi banjir. Yang penting nanti ya, kalau ada banjir tinggal salahkan hulu, salahkan bupati-bupati, wali kota yang berbatasan dengan Jakarta. Karena Anies pikir banjir ini karena kiriman. Air kiriman. Udah nyata bro. Si Anies ini memang bermain politik. Ya, akhirnya melakukan kelicikan, kemunafikan, kebodohan, ketololan. Allah laknatullah alal zalimin. Allah melaknat orang-orang seperti ini, bro. Jadi, Twitter atau di status-status Facebook. Lo kalau kagak sanggup ya, nggak becus, nggak benar, mendingan lo back off, mundur nih. Pak Anies, Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Jelas coy. Tidak hanya para pendukung Jokowi yang resah. Bahkan rakyat Jakarta atau bahkan rakyat Indonesia yang geleng-geleng kepala atas kinerja dari Anies Baswedan ini. Anehnya bro, sampai saat ini nggak ada audit menyeluruh terhadap penggunaan APBD. DPRD-nya diam, tidak berkutik. Mungkin sudah dicocok dengan duit haram mungkin, jadi diam. Bahkan Mendagrinya terkesan diam saja. Ini sungguh aneh, tapi nyata bro. seperti ketua penanggulangan bencana daerah. Bicara korbannya berapa, di mana. Ini. Menurut saya, tugas Pak Anies bukan itu. Gitu. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah, apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir? Bahwa hujannya itu terjadi di kawasan sekitar Ketika datang banjir, bukan sibuk ngomong bagaimana caranya penanganan banjir, apa yang harus dilakukan, terus apa yang harus diberikan, dan lain sebagainya.
malah sibuk berperan sebagai petugas BMKG. Aduh, ini bro, apa gue bilang dari dulu, orang yang naik gubernur dengan kejahatan, dia akan terjebak dalam situasi di mana dia akan terkena kejahatan akibat perbuatannya sendiri. Dia terkekang dalam segala sesuatunya. Dalam artian lebih sederhana, jabatannya tidak berkah, bro. Terlalu banyak tipu muslihat, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak kemunafikan. Akhirnya dia sendiri sulit untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Ya karena dari awal si Anies ini pandainya cuma bicara. Dipecat oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan pun ya karena terlalu banyak bicara. Kerjanya itu nol besar. Jadi pantasnya itu si mulut besar. Kerjanya nol besar. Jadi bukan berada di kawasan puncak. Karena itu di Katulampa angkanya nggak tinggi. Makanya kalau perhatikan jangan lihat angka di Katulampa, tapi lihat di pintu air Depok. Nah, Lagi-lagi menyalahkan kiriman air. Padahal kita semua tahu, bro, bahwa Jakarta ini dari dulu juga pasti banyak limpahan air ketika musim hujan tiba. Ada beberapa jenis limpahan air yang datang ke Jakarta yang menyebabkan Jakarta banjir bah. Yang pertama tuh air yang turun dari langit. Yang tidak mau masuk ke dalam tanah. Karena kota Jakarta itu sudah tidak ada tanah, adanya beton. Apa boleh buat beton ini dijadikan alat bermain oleh para air yang memberontak, yang berdemo kepada Anies Baswedan. Air bukannya masuk ke dalam tanah, tetapi air malah masuk ke dalam rumah, ke dalam gedung, jalan tol, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua ada air kiriman dari gunung-gunung. Atau dari kota-kota sekitar, karena lebih tinggi daripada Jakarta. Jelas, ini juga cukup besar. Tapi ini bukan suatu hal yang berdosa. Mengirim air dari gunung ke Jakarta. Ini merupakan sunatullah. Nggak bisa ditutup begitu saja. Supaya Jakarta tidak banjir, di perbatasan sungai-sungai ditutup. Ya nggak bisa, bro. Itu namanya tindakan bodoh. Menutup pintu masuk air agar tidak masuk ke dalam Jakarta. Yang ketiga itu adalah air yang datang dari laut. Ya, karena permukaan Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Pasti ada rembesan-rembesan yang membuat kota Jakarta ini semakin banyak air yang masuk ke Jakarta. Air laut ini, air tanah ini tidak bisa dibuang ke laut. Tapi air tanah ini balik masuk ke Jakarta. Dan yang terakhir itu air tanah. Air tanah yang datang dari gunung-gunung pasti menggenangi kota Jakarta di bawah permukaan tanah. Sehingga ketika program Anies Baswedan tentang zero runoff, itu tindakan atau sebuah program yang sangat keliru. Karena air tidak mungkin meresap. Justru air akan naik ke atas. Karena banyak lubang yang membuat air dengan mudah naik ke atas. Jadi air-air limpahan inilah yang membuat Jakarta tergenang. Tidak ada cara lain, tidak ada cara yang lebih cerdas selain menyedot air tersebut dengan mesin pompa. Dialirkan ke gorong-gorong yang besar menuju ke laut. Tidak ada cara yang lain. Dari zaman Belanda hingga saat ini cuma itu yang pantas, yang wajar dilakukan, yang paling cerdas untuk dilakukan untuk menangani banjir di Jakarta. Jadi, saya kadang-kadang berpikir, orang ini, Anies Baswedan ini sudah putus urat malunya. Akhirnya malu-maluin. 4 tahun menjabat gubernur, 4 kali Jakarta tenggelam, terkena air bah, masih saja berkelit menyalahkan sana-sini. Tidak mau menyalahkan diri sendiri. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan? Nggak ada. kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu mengirimkan ke Jakarta. Yang terhormat, Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Karena berdasarkan data yang kami terima, bahwa status itu air di Katulampa dan di Depok statusnya masih siaga 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta pada hari ini sepatutnya disebabkan oleh
daya resap DKI Jakarta yang sangat minim. Dan oleh karena ini juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa Bapak Gubernur sudah memimpin Jakarta selama 3,5 tahun. Akan tapi memang masih banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan. Alhamdulillah, atas izin Allah, bismillah. Bohong lagi, bohong lagi. Nyalahin lagi, nyalahin lagi. Berkelit lagi, berkelit lagi. Tidak mau mengatakan apa yang sudah dilakukan selama ini dalam upaya menanggulangi banjir Jakarta. Jadi kalau banjir datangnya gitu. Strategi Anies Baswedan itu cuma bicara. Alias melakukan omong kosong di hadapan wartawan. Pada hari Minggu, 1 hari kemudian, 99,9% surut. Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak. Program terkait penanggulangan banjir. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi sudah jelas. Banjir itu cuma bisa ditanggulangi dengan pemompaan. Dia, Anies Baswedan, mengakui sendiri bahwa semua programnya yang dia canangkan selama ini, naturalisasi sungai, drainase vertikal, zero runoff, pelebaran trotoar, dan lain sebagainya gagal total. Jadi dia mau tidak mau, daripada rakyat Jakarta marah, lebih baik gunakan cara Ahok untuk segera mempercepat penanganan banjir dengan cara pemompaan. Ini orang udah nggak becus kerja, bro. Cuma ngebacot doang. Di atas kertas yang disampaikan oleh Mas Anies ini sudah baik, tetapi hanya di atas kertas saja. Jadi jelas, bro. Hanya di atas kertas saja. Jadi Anies Baswedan ini seperti tukang fotokopian. Cuma di atas kertas saja. Catat oleh semua. Cuma di atas kertas saja. Ini gubernur calon presiden 2024. Halo. Percaya kepada survei abal-abal yang mengatakan bahwa Anies Baswedan memuncaki survei jika Pilpres dijadikan atau dilakukan hari ini. Survei yang dia lakukan mungkin di kandang PKS. Jadi Anies menang. Rakyat Indonesia belum menentukan pilihan, bro. Terlalu dini untuk mengemukakan siapa presiden yang akan datang. Masih jauh Pilpresnya. Yang nampak itu jangankan rakyat Jakarta, rakyat Indonesia. Rakyat Jakarta aja udah sangat kecewa. Boro-boro milih Anies Baswedan. Survei yang tertinggi itu sudah jelas bagaimana caranya ingin menurunkan Anies Baswedan. Itu mungkin survei yang benar. 99% rakyat Jakarta, kalau di surveinya benar, pasti menginginkan Anies mundur. Atau mengibarkan bendera putih. 4 tahun dia menjabat, tidak ada satupun yang benar-benar bisa dikerjakan. Selain bicara, bicara, dan bicara. Akibatnya, Jakarta rusak di mana-mana. Akibatnya, banjir pun terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.